بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Fi'al muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek pada susunan kalimatnya. Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fi'il muta'addi, maka kita harus menyebut objeknya. Contoh kalimat, Zaid telah membaca Al-Quran. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Kata qara'a merupakan predikat, Zaid adalah subjek, dan Al-Quran adalah objek. Susunan kalimat bahasa Arab memang berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki rumus subjek plus predikat dan objek. Sementara untuk bahasa Arab susunannya adalah fi'il, kemudian fa'il, dan ditambah maf'ul bih. Kaidah yang berlaku dalam jumlah fi'aliyah untuk fi'il muta'addi hampir sama dengan kaidah untuk fi'il lazim yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kemudian fi'il harus dalam bentuk mufrad. Selanjutnya, fa'il harus dalam keadaan rofa atau marfu', seperti yang telah kita pelajari pada dars yang ke-6. Sebagai murja'ah, berikut kaidah rofa, mutsanna, dan jamak. Untuk kata dengan jumlah mufrad, keadaannya ketika rofa adalah dhammah. Contohnya, dhahabat talibu. Untuk kata dengan jumlah mutsanna, keadaannya ketika rofa adalah alif. Contohnya, dhahabat talibani. Untuk kata dengan jumlah jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya, dhahabat talibuna. Untuk kata dengan jumlah jamak muannats salim, keadaannya ketika rofa adalah dhammah. Contohnya, dhahabatit talibatu. Untuk kata dengan jumlah jamak taksir, keadaannya ketika rofa adalah dhammah. Contohnya, dhahabat tullabu. Untuk kata dengan jumlah isim yang 5, keadaannya ketika rofa adalah wawu. Contohnya, dhahaba abuka. Selain kaidah di atas, untuk fi'il muta'addi terdapat tambahan beberapa kaidah, yaitu maf'ul bih harus dalam keadaan nasab atau mansub. Maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Berikut ini keadaan beberapa kelompok kata ketika nasab atau mansub. Untuk jenis mufrad, keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu talibah. Ketika mansub, isi mufrad dibaca fathah, bukan dhammah ataupun kasrah. Karena tanda asal nasab adalah fathah. Jadi bukan ra'aitu talibu atau ra'aitu talibi. Kemudian untuk kata yang termasuk jenis mutsanna, keadaannya ketika nasab adalah ya. Contohnya, ra'aitu talibaini. Ketika mansub, mutsanna dibaca dengan ya, bukan alif. Jadi bukan ra'aitu talibani. Untuk kata yang termasuk jenis jamak mudzakkar salim, keadaannya ketika nasab adalah ya. Contohnya, ra'aitu talibina. Ketika mansub, jamak mudzakkar salim dibaca ya, bukan wawu. Jadi bukan ra'aitu talibuna. Selanjutnya untuk kata yang termasuk jenis jamak muannats salim, keadaannya ketika nasab adalah kasrah. Contohnya, ra'aitu talibati. Ini perlu menjadi catatan khusus karena di saat membahas mansub yang tanda aslinya fathah, jamak muannats salim malah berharokat kasrah ketika mansub. Lalu untuk kata yang termasuk jenis jamak taksir, keadaannya ketika nasab adalah fathah. Contohnya, ra'aitu tullaba. Ketika mansub dibaca fathah, bukan dhammah atau kasrah. Jadi bukan ra'aitu tullabu atau ra'aitu tullabi. Lalu untuk kata yang termasuk jenis isim yang 5, keadaannya ketika nasab adalah alif. Contohnya, ra'aitu abaka. Ketika mansub, isim yang 5 dibaca alif, bukan wawu atau ya. Jadi bukan ra'aitu abuka atau ra'aitu abika. Kaidah selanjutnya yaitu maf'ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja disesuaikan dengan konteks kalimat. Fa'il dan fi'il untuk maf'ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi'il dan fa'il karena memang disesuaikan dengan maksud pembicaraan.
Contoh, hamala Zaidun kitabaini. Zaid membawa 2 buku. Tentu kita tidak bisa memaksa maf'ul bihnya tunggal atau mufrad. Kalau pada kenyataannya buku yang dibawa memang 2 buah. Artinya, bentuk mufrad, mutsanna atau jamak bergantung pada kebutuhan. Untuk memahami kaidah ini, mari kita latihan menerapkan kaidah tersebut dengan memperhatikan variasi kalimat. Dikarenakan kita telah membahas tuntas variasi fa'il pada pembahasan jumlah fi'liyah, fi'il lazim, maka pada contoh jumlah fi'liyah, fi'il muta'addi, yang dijadikan fokus pembahasan adalah pada maf'ul bihnya. Terdapat rumus cepat agar dapat mempermudah kita untuk mengingat kaidah-kaidah yang telah kita bahas, yaitu fira dan fara manis mana. Fira, fi'il harus mufrad. Fara, fa'il harus rofa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Mana, maf'ul bih harus nasab.